Selamat berjumpa dengan saya Hanung Prastia. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi bagaimana aku puntur pada adiksi alkohol. Izinkan saya untuk share screen. Ya, aku puntur pada adiksi alkohol. Ya, alkohol itu merupakan zat adiktif yang dapat menimbulkan adiksi, yaitu ketagihan dan dependensi. Kecanduan alkohol adalah ketika seseorang tidak bisa lepas dari penggunaan zat tersebut dengan tidak mengenal situasi. Seorang pecandu, dia akan menghabiskan banyak waktunya dengan minum alkohol, dan secara otomatis kebiasaannya ini menjadikan kadar alkohol yang dikonsumsi menjadi tidak terkontrol. Bagaimana dengan epidemiologinya? Data dari World Health Organization memperkirakan saat ini jumlah pecandu alkohol di seluruh dunia mencapai lebih dari 64 juta orang dengan angka ketergantungan yang beragam di setiap negara. Indonesia menurut Badan Narkotika Nasional memperkirakan lebih dari 3,2 juta orang atau 1,5% dari total populasi. Di Indonesia total populasi tersebut mempunyai riwayat nafsa. Di antaranya 4,6% adalah perilaku minum alkohol. Etiologi pada pecandu alkohol yang pertama justru berasal dari keluarga. Penelitian terbaru yang dimuat dalam The Journal of Studies on Alcohol and Drugs menyebutkan bahwa anak-anak yang mencoba atau coba-coba diberikan minuman alkohol oleh orang tuanya sendiri ini dalam pesta atau acara yang khusus ya. Jadi pada suatu acara anak-anak itu diberikan coba-coba minuman yang mengandung alkohol. Nah, kemungkinan besar bukan faktor rasa yang memicu keinginan remaja lebih banyak minum alkohol, melainkan mereka ini tumbuh dalam lingkungan di mana alkohol secara teratur disediakan oleh orang tua mereka dalam pergaulan sosial mereka. Selain keluarga, faktor teman juga sangat dominan. Jika anak berteman dengan sebaya yang memberikan pengaruh positif, maka mereka akan jauh dari sentuhan minuman alkohol. Sebaliknya, kalau mereka memiliki teman sebaya dengan kebiasaan yang suka minum alkohol, maka anak sangat mungkin akan mengikutinya juga. Kemudian juga faktor budaya. Pendidikan orang tua merupakan kunci dalam mencegah penyalahgunaan atau ketergantungan anak pada minuman alkohol. Misalnya, ketika seorang remaja Indonesia yang kuliah di luar negeri mungkin akan dapat terpengaruh untuk mencoba minuman alkohol. Karena apa? Setiap negara punya hukum berbeda menyikapi penggunaan alkohol. Selain budaya, media ini pengaruhnya juga luar biasa. Studi dari Journal of Pediatrics menemukan ketika remaja sering menonton adegan penggunaan minuman alkohol dalam film, itu ternyata dapat memengaruhi, ya, sehingga ada keinginan bagi mereka untuk mencoba melakukan hal yang sama. Sedangkan teknologi ini sangat berpengaruh. Saat ini anak-anak menggunakan media sosial untuk menemukan hal-hal yang tidak mereka ketahui. Namun berkat teknologi juga, anak-anak juga dapat terpapar alkohol. Teknologi sangat besar pengaruhnya. Manifestasi klinik pada pecandu alkohol yang pertama adalah gejala intoksikasi. Pada gejala intoksikasi, ini akan muncul perilaku maladaptif, misalnya agresif, suasana perasaan yang labil, gangguan pertimbangan, gangguan fungsi sosial, atau gangguan pekerjaan yang mana ini berkembang selama atau segera setelah meminum alkohol.
Bicaranya juga menjadi cadel, koordinasi geraknya terganggu, kemudian gaya berjalan tidak mantap, terjadi nistagmus, gangguan perhatian, dan juga gangguan pada daya ingat. Kadang-kadang dapat disertai stupor atau bahkan koma. Kemudian pada gejala putus zat ini ditandai dua atau lebih gejala-gejala seperti hiperaktivitas otonomik, ya. Jadi ini berkeringat. Kemudian jantung berdebar-debar, tekanan darahnya meninggi, ya. Berkeringat, jantung berdebar-debar, tekanan darahnya meninggi. Kemudian juga ada peningkatan tremor, ya. Ini pada tangan. Kemudian ada insomnia, ada halusinasi atau ilusi. Ya, ini halusinasi atau ilusinya ini bisa halusinasi lihat, halusinasi dengar, ataupun halusinasi raba. Kemudian agitasi psikomotor. Ada kecemasan, ada mual, muntah, lemah, letih, dan lesu. Apa saja tanda dan gejala orang yang mengalami kecanduan alkohol? Mereka bisa muncul perasaan cemas, berkeringat terus-menerus, kemudian depresi, tangan itu tremor atau gemetar, insomnia atau sulit tidur, halusinasi, mual, muntah, detak jantung tidak teratur. Kemudian meskipun sangat jarang, bisa juga muncul kejang. Ya, ini sangat jarang, tapi bisa muncul kejang. Bagaimana pemeriksaan diagnosis pada orang yang dikatakan sebagai pecandu alkohol? Ada beberapa pemeriksaan, yaitu GGT, MCV, ya, dan pemeriksaan darah. GGT atau gamma glutamil transferase biasanya sensitif dengan efek-efek alkohol. Nilai di atas 24 mikro per liter, ya, unit per liter ini pada perempuan, dan di atas 37 unit per liter ini pada laki-laki. Ini dapat mengindikasikan penyalahgunaan alkohol. Sedangkan MCV atau mean cospular volume ini rasio hitung sel darah merah ini hematokrit, ya, itu mengindikasikan ukuran sel darah merah dan membantu mendiagnosis anemia akibat dari alkoholisme. Nilai mean cospular volume yang normal itu 80 sampai 96 mikrometer kubik. Kemudian pada pemeriksaan darah itu dapat mengindikasikan malabsorpsi folat, vitamin B, dan lemak. Ini ditemukan pada sekitar 1,5 dari penyalahgunaan alkohol. Adiksi alkohol menurut ilmu akupuntur. Nah, adiksi alkohol ini merupakan masalah medis dan sosial yang besar. Efek jangka panjang dari alkohol pada tubuh ini sangat serius, khususnya pengguna berat atau pengguna kronis. Alkohol memengaruhi otak dan sistem saraf yang mengendalikan perilaku dan fungsi tubuh, serta pankreas maupun hati. Efek dari alkohol yaitu detak jantung tidak teratur, polineuropati yang menyebabkan kesemutan dan mati rasa, dan nyeri perut yang tidak biasa. Biasanya impotensi merupakan manifestasi yang paling khas. Alkohol juga memengaruhi sistem kekebalan tubuh. Penyebab adiksi alkohol tidak sepenuhnya dipahami. Hal ini juga dapat memengaruhi ketidakmampuan di dalam menangani masalah emosional. Menurut tradisional Chinese medicine, konsumsi alkohol yang berlebih, yang mana alkohol itu memiliki sifat panas dan pedas, ini akan membentuk akumulasi lembab panas di hati, kandung empedu, dan lambung.
Akupuntur dapat mengatur fungsi dari organ cangfu untuk membersihkan patogen lembab panas, menenangkan pikiran, serta mengatasi gejala yang dialami seperti berkeringat, halusinasi, dan konvulsi. Diferensiasi sindrom yang pertama adalah lembab panas dikandung empedu. Ini muncul gejala demam dan menggigil bergantian. Ya. Kemudian ada rasa pahit di mulut, nyeri di daerah hipokondrium disertai rasa tegang, mual, muntah, kemudian juga tidak dapat mencerna lemak, wajah dan kulit kuning, urin sedikit dan warnanya gelap serta demam. Ya, tadi sudah dikatakan demam. Ya. Kemudian haus tanpa keinginan untuk minum. Ini juga muncul kalau pada lembab panas dikandung empedu. Haus tanpa keinginan untuk minum. Kemudian ada rasa pusing, tinnitus, mudah tersinggung, tubuh terasa berat, tungkai mati rasa, pembengkakan kaki, diare atau konstipasi, sklera berwarna kuning, pandangannya menjadi kabur. Pada pemeriksaan nadi ditemukan nadi yang cepat dan licin. Kemudian pemeriksaan lidah ditemukan selaput lidah tebal, kuning lengket. Ya. Kemudian kalau lembab panas pada hati, ini akan diketahui dari munculnya rasa penuh pada hipokondrium. Rasa penuh di hipokondrium. Rasa pahit, mual, nafsu makan yang buruk, kemudian badan terasa berat, keputihan dengan warna kuning pada wanita. Ya, kemudian vagina gatal, kelamin ada ruam, siklus menstruasi ini ada perdarahan atau terasa sakit. Pada laki-laki kadang-kadang ditemukan pembengkakan skrotum disertai rasa nyeri dan warna kemerahan. Kemudian kencing yang sulit dengan rasa nyeri seperti sensasi terbakar. Dalam perabaan, nadi itu licin, kurus dan cepat. Nadi licin, kurus dan cepat. Sedangkan pemeriksaan lidah ditemukan lidah merah dengan sisi lidah merah, lapisan kuning lengket. Kemudian pada lembab panas di limpa, ini muncul gejala rasa penuh pada perut bagian bawah dan epigastrium, nyeri abdominal, kemudian nafsu makannya buruk ya, tubuh terasa berat, haus tanpa keinginan untuk minum, ada rasa mual muntah, kemudian BAB-nya loose stool dengan bau yang tajam. Ya, loose stool dengan bau yang tajam. Urinnya berwarna kuning. Kemudian pada tungkai, ya, tungkai tumit ini terasa berat, dubur terasa panas. Kemudian ada demam ringan, dan ini demam ringan ini berlanjut dengan berkeringat. Sakit kepala, rasa pahit, sklera berwarna kuning, pada perabaan nadi, nadi teraba licin dan cepat. Kemudian warna lidah merah dengan selaput kuning lengket. Ya, selaputnya kuning lengket. Lembab panas di lambung, ini memunculkan gejala rasa nyeri dan penuh di epigastrium. Rasa nyeri dan penuh di epigastrium. Kemudian tubuh terasa berat, nyeri pada wajah, hidung tersumbat dengan cairan hidung yang lengket, kemudian haus dengan tidak ada keinginan untuk minum, ada rasa mual, warna kulit menjadi kusam. Pada pemeriksaan nadi didapatkan nadi licin dan cepat. Kemudian pemeriksaan lidah, lidah berwarna merah dengan selaput kuning lengket.
Titik formula akupuntur pada kasus adiksi alkohol, ini di sini saya menyajikan ada 9, 1 Pai-Hui, 2 Nek-Wan, 3 Tancung, 4 Chong-Wan, 5 Chong-Chi, 6 Chusan-Li, 7 Tiang-Su, 8 San-Jin-Chao, 9 Yin-Lin-Chuan. Pai-Hui. Pai-Hui atau Tu 20 ini merupakan titik meridian Tu. Ini adalah satu titik utama untuk menenangkan pikiran. Biasanya Pai-Hui ini selalu ditusuk dengan kombinasi titik Si Sencung. Kemudian pada Nek-Wan atau pericardium 6 ya, pericardium 6. Ini merupakan titik luo meridian pericardium dan merupakan titik induk meridian Yin Wei. Titik Nek-Wan berfungsi untuk menghilangkan rasa penuh di dada dan menenangkan pikiran. Kemudian Tancung ya, atau RN17, ini adalah titik dominan Qi yang memiliki fungsi menghilangkan rasa penuh di dada dan melancarkan aliran Qi. Sedangkan Chongwan atau Ren12 ini merupakan titik dominan organ Fu dan titik Mu depan lambung. Titik Chongwan ini punya fungsi untuk meregulasi Qiao tengah. Saya ulangi, titik Chongwan berfungsi untuk meregulasi Qiao tengah. Sedangkan Chongqi atau Ren3 ini merupakan titik Mu depan kandung kemih. Dia akan membersihkan patogen lembab panas. Kemudian titik ke-6 adalah Chusan-Li. Chusan-Li atau ST36, stomach 36, merupakan titik He meridian lambung. Titik He meridian lambung. Kemudian setelah Chusan-Li, Tiansu atau ST25, stomach 25, ini adalah titik Mu depan usus besar. Setelah Tiansu, titik ke-8 adalah Sanjinqiao. Sanjinqiao merupakan titik pertemuan 3 meridian Yin kaki. Sedangkan titik ke-9 adalah Yin-Ling-Chuan, atau titik He meridian limpa. Ini dipakai sebagai kombinasi untuk menguatkan lambung dan limpa, serta untuk membersihkan patogen lembab panas. Bagaimana titik akupunturnya yang sesuai sindrom? Kalau ini titik formula, ya, titik akupuntur yang sesuai sindrom, ya, itu ada yang pertama adalah lembab panas di kandung empedu tadi kita sampaikan. Prinsip terapinya adalah menghilangkan lembab dan panas di kandung empedu. Sehingga titik yang digunakan adalah Fenglong, Cicek, dan Tansu, ya. ST40, LI11, dan BL19. Kemudian lembab panas di hati. Ya. Prinsip terapinya adalah menghilangkan lembab dan panas yang ada di hati. Titik yang digunakan bisa Anda lihat dalam monitor adalah Fenglong, stomach 40, Cicek, ya, LI11, dan Taichung atau liver 3. Sedangkan pada lembab panas di limpa, prinsip terapinya adalah menghilangkan lembab dan panas di limpa. Dengan titik yang gunakan Fenglong, Cicek, dan Sanjinqiao, ST40, Lak intestinum 11, dan spleen 6, ya, Sanjinqiao. Kemudian lembab panas lambung. Prinsip terapi pada lembab panas lambung adalah menghilangkan lembab dan panas di lambung. Sehingga titik yang digunakan adalah Fenglong, Cicek, dan Chongwan. ST40, LI11, dan CV12. Ini lembab panas di lambung. Bagaimana titik akupuntur telinga pada kasus adiksi alkohol? Titik akupuntur telinga pada kasus adiksi alkohol antara lain limpa, lambung, endokrin, liver, semen, dan apek. Lambung digunakan, titik lambung digunakan untuk mencegah konsumsi alkohol.
Sedangkan titik limpa digunakan untuk menguatkan limpa dan menghilangkan lembab. Sementara endokrin untuk meregulasi fungsi endokrin. Sementara liver digunakan untuk menghilangkan rasa tertekan di dada dan melancarkan aliran qi. Ini titik liver. Sedangkan titik senmen pada telinga digunakan untuk menenangkan pikiran. Apek, ya, poin apek atau titik apek dengan bloodletting menggunakan jarum prisma dipakai untuk menghilangkan panas dan menenangkan pikiran. Akupuntur telinga dilakukan 2 kali dalam seminggu. 5 kali terapi ini merupakan satu rangkaian, ya. Jadi 2 kali dalam seminggu dilakukan paling tidak 5 kali terapi ini adalah satu rangkaian, ya. Satu rangkaian. Bagaimana prinsip terapi dan manipulasinya? Prinsip terapi akupuntur pada kasus adiksi alkohol yaitu menghilangkan rasa penuh di dada, menenangkan pikiran, dan membersihkan patogen lembab panas. Semua titik ditusuk menggunakan metode pelemahan Xie. Sehari dilakukan sekali atau dilakukan setiap hari. Biasanya ini menggunakan elektrostimulator dengan stimulasi continuous wave dalam waktu 20 hingga 30 menit. Satu rangkaian terapi dilakukan 10 kali. Satu rangkaian terapi dilakukan 10 kali. Apa saran yang bisa kita berikan pada mereka pecandu alkohol yang ingin berhenti? Yang pertama pasti adalah olahraga. Ini pasti. Kemudian konsumsi sayuran dan buah segar lebih banyak. Minum air putih lebih banyak. Mengkonsumsi suplemen vitamin. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Nuprastia, undur diri. Sampai jumpa pada artikel lain.